Acquisition of Learning Experience 2023. Pada kesempatan hari ini, Kamis 19 Februari 2023, izinkan kami, IGS Faisti, sebagai moderator dan juga Justin Ahmad Halim sebagai protulen memperkenalkan penyaji kita pada hari ini. Satria Putra Wibowo 1213, Jin Stephen Tasawudin 1206, dan Vincentius Daniel Budi Dharma 1206. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul Roda sebagai piezoelektrik. Alat pengukur daya tadi berbasis piezoelektrik sederhana. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi adalah Bapak Nasius Fajar Sri Widodo dan penguji bahasa adalah Bapak Mustiar. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjut dengan para penguji dan alokasi waktu selama 20 menit. Audiens yang hadir juga dapat menyampaikan pertanyaannya selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Pada para penyaji, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Wibowo. Saya ditemani dengan teman baik saya, Vincentius Daniel Budi Dharma dan Jin Stephen Tasawudin. Pada hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang alat pengukur daya berbasis piezoelektrik sederhana. Sebelum saya mulai pada inti penelitian ini, pertama saya harus menjelaskan mengapa kita memiliki topik ini dari awal. Seperti yang Anda ketahui, dunia kesehatan dan kedokteran kita sudah dipenuhi, tepatnya dibandingkan dengan penyakit virus corona. Karena itu terjadinya ketinggian untuk kebutuhan alat pengukur daya tadi atau vital dari pasien subjek-subjek. Karena itu biasanya kita menggunakan gejala seperti hipertensi dan juga denyut nadi cepat. Nah, karena itulah pada hari ini kita akan menggunakan dasar piezoelektrik untuk mengukur denyut nadi tersebut untuk mendiagnosis, tepatnya mengetahui vital dari pasien. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak menggunakan PCR atau antigen saja dan membutuhkan alat ini? Pertama-tama, PCR dan antigen itu membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak praktis untuk dilakukan berkali-kali. Dan dalam sisi finansial, antigen dan PCR itu membutuhkan uang yang banyak dan tidak pantas dilakukan berkali-kali karena sekiranya harganya 200 dibandingkan dengan alat piezoelektrik atau oximeter yang mengukur nanti dengan cepat hanya untuk dibayar sekali saja. Selanjutnya adalah tujuan. Tepatnya seperti yang tadi saya katakan, tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, secara jelasnya itu untuk membuat alat tersebut. Yang kedua adalah untuk memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan oximeter dan juga mengetahui perbedaan antara tekanan darah yang tinggi dan tekanan darah yang rendah. Saya menjelaskannya sebagai saat istirahat darah setelah olahraga dikarenakan kondisi setelah olahraga dan istirahat itu memiliki tekanan darah yang berbeda. Dan yang terakhir dalam sisi finansial, kita menghitung perbedaan harga dengan oximeter. Berhubungan dengan tujuan tersebut, hipotesis kita ada 3. Berdasarkan dasar teori yang kita miliki hipotesis untuk mampu menunjukkan perbedaan antara tekanan darah yang tinggi dan rendah atau dalam slide tersebut dikatakan sebagai perbedaan antara berolahraga dan juga pada saat istirahat. Lalu untuk memiliki akurasi kira-kira 90% dibandingkan dengan oximeter. Yang terakhir dalam sisi finansial untuk memiliki harga kira-kira 25% lebih murah daripada oximeter. Selanjutnya metodologi yang dijelaskan oleh teman saya Vincentius dan Budi Dharma. Terima kasih Satria. Jadi pertama saya akan mulai dengan dasar teori, dan dasar teori kami yang paling utama adalah piezoelektrik. Ini merupakan salah satu piezoelektrik yang kami gunakan, tetapi rusak ketika kami sedang mencoba membuat alat ini. Nah, apa itu piezoelektrik? Sederhananya, piezoelektrik adalah bahan yang dapat menghasilkan voltase apabila diberi tekanan mekanis. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena tanpa terlalu panjang lebar, struktur molekul dalam
piezoelektrik memiliki ketidakseimbangan antara muatan positif dan negatif. Dan ketika bahan piezoelektrik ini ditekan, maka ketidakseimbangan itu akan lebih terganggu lagi dan akan menghasilkan sebuah medan listrik. Jadi hal yang perlu dipahami, yang paling penting adalah ketika bahan ini ditekan akan ada voltase. Dan apa hubungannya dengan berikut tadi? Apabila Bapak Ibu sama teman-teman ingin mencoba, kalian bisa mencoba menekan pergelangan tangan kalian seperti ini, dan kalian akan merasakan sebuah denyut nadi. Nah, jadi dasar dari alat kami adalah setiap kali ada denyut nadi, maka akan ada tekanan, dan setiap tekanan itu lalu akan kena piezoelektrik, dan piezoelektriknya maka akan mengirim voltase. Jadi nanti di alat kami menggunakan gelang karet ini, dan kami akan meletakkan piezonya seperti ini. Lalu kira-kira nanti kalau dikirim ke komputer dan digambarkan dalam grafik akan terlihat seperti ini. Dua poin yang penting yang perlu disadari adalah bahwa voltase yang lebih tinggi berarti tekanan darah yang lebih tinggi, dan kedua adalah bahwa setiap puncak ini dihitung sebagai satu denyut nadi. Satu puncak, dua puncak, tiga denyut nadi. Ini merupakan gambar grafik dari penelitian sebelumnya. Bedanya dengan penelitian kami adalah mereka meletakkan piezo mereka di dada pasien, sedangkan kami meletakkannya di pergelangan tangan. Dan lalu untuk mendapatkan grafik seperti itu, kami telah membuat sebuah rangkaian Arduino seperti ini. Ini piezonya akan dihubungkan kepada sebuah ADC. Ini akan lebih dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan lalu ADC-nya dihubungkan ke Arduino 43, dan Arduino-nya nanti dihubungkan ke komputer untuk diolah. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi seperti yang dikatakan, kami menggunakan sebuah EDC atau analog digital converter yang memiliki bagian nama EDF1115. Jadi apa fiturnya? Pertama adalah ini merupakan sebuah EDC Sigma Delta dengan resolusi 16 bits yang memiliki sebuah programmable gain amplifier atau VGA untuk mengatur range data yang akan diukur, serta sebuah komparator untuk membuat interrupt kepada komputer untuk mengumpulkan data yang akan diukur. Untuk memprogram EDC ini, kami menggunakan I2C pada thread 0x46. Dan mengapa sebenarnya kami menggunakan EDC ini? Ini merupakan data dari EDC internal Arduino yang memiliki resolusi 110 bits, dan seperti dilihat kita tidak bisa melihat denyut-denyut tadi di data ini, sehingga kami memerlukan resolusi yang lebih besar yang digambarkan dari EDS1115 ini. Baru apa teknik yang kami gunakan untuk analisis datanya? Kami menggunakan yang pertama adalah transformasi Friedrich bridge, yang merupakan sebuah teknik untuk mengukur kandungan frekuensi di dalam sebuah sinyal, di mana frekuensi itu merupakan sinusoida dengan frekuensi konstan ditetapkan melalui ini ada K-nya. Jadi caranya adalah untuk mengkomparasikan sehingga dapat kemiripan data dengan sinusoida kompleks ini, dan itu akan dicoba untuk setiap frekuensi baru digambarkan dalam sebuah grafik domain frekuensi seperti ini. Ini adalah bentuknya Fn, di mana Fn adalah datanya, yaitu pangkat minus I, 2I, N per N, yang besar itu panjang. Ini sebenarnya sebuah sinusoida discrete yang kompleks, dan kami hanya dapat menggunakan setengah dari jumlah data yang kami sampel sebagai jumlah frekuensi. Berikutnya adalah konvolusi. Konvolusi merupakan sebuah teknik untuk menggabungkan dua signal yang dapat digunakan untuk memfilter data, di mana sinyal yang satu lagi merupakan response impulse dari filter itu. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama adalah filternya akan dibalikan kiri ke kanan, baru akan dikalikan dengan sinyal original seperti ini. Ini perkalian. Baru setiap hasil kali akan ditambahkan dan diletakkan di titik di mana sampel terakhir dengan sampel di sini. Jadi misalnya 6 akan dihasilkan pada titik ke-6. Hal ini dilakukan untuk setiap titik di sini dari awal di mana 0 ini dengan 0 di sini, dan di mana yang terakhir ini misalnya 3
dengan lapangan ini sehingga ada 13 poin titik di dalam hasil konklusinya. Baru kami menggunakan filter untuk fungsi datanya. Yang pertama adalah sebuah windowsing seperti ini. Jadi ini merupakan filter yang ideal, artinya jadi akan memotong jadi frekuensi yang dapat dirapatkan dan frekuensi yang akan dibuang. Dan seperti di sini ini frekuensinya 480 Hz. Kenapa ini berfungsi seperti ini? Karena resolusi di domain waktu akan menjadi perkalian pada domain frekuensi, sehingga frekuensi yang di sini akan lewat. Dan kami juga menggunakan sebuah filter moving average yang memiliki sifat smoothing yang sangat ideal untuk dalam domain waktu, tetapi tidak memiliki pemisahan yang bagus di dalam domain frekuensi. Namun itu tidak terlalu penting karena data yang kami miliki lebih banyak di domain waktu. Dan untuk mengukur akurasi dari alat kami menggunakan sebuah oximeter. Oximeter yang menggunakan cahaya dengan menjinakkan cahaya pada sebuah anggota tubuh yang tipis seperti jari atau telinga. Baru pada kuning satu lagi akan ada sensor yang dapat mengukur gelombang cahaya yang menembus anggota tubuh tersebut. Fluktuasi dari gelombang cahaya akan digunakan untuk mengukur denyut nadi dari pasien. Untuk berikutnya akan dijelaskan Mas Yudin. Jadi untuk bagian perbandingan harga ada dua hal yang perlu disadari, yaitu poin pertama, alat yang kita buat bersifat prototipe dan oleh karena itu sebenarnya kurang adil untuk membandingkan harga prototipe dengan sebuah alat komersial. Dan poin kedua yang perlu disadari adalah bahwa dalam dunia industri pada umumnya harga sebuah alat menjadi lebih murah bila diproduksi secara massal. Dan hal itu dapat dibuktikan dengan melihat harga komponen ini, yaitu sebuah komponen yang mungkin bisa digunakan dalam pembuatan alat biasa dari kami. Ketika hanya membeli satu komponen ini, harganya itu hanya $9, tapi kalau membeli 100, harganya itu $7. Dan kalau mau membeli lebih dari 100, maka kami harus mengkontak perusahaannya secara langsung. Nah, apa yang kita lakukan adalah menggunakan sebuah fungsi sigmoid untuk memproyeksikan diskon yang mungkin kami dapat di atas 100 tadi. Jadi mengapa kami memilih fungsi sigmoid? Fungsi sigmoid ini memiliki beberapa properti yang menurut kami sesuai. Pertama, memiliki asymptot ya di 0. Asymptot artinya tidak bisa di bawah 0, dan hal itu karena ya diskon tidak mungkin di bawah 0%, dan lalu ini akan naik secara eksponensial. Ini berarti lebih banyak alat yang dibeli, berarti diskonnya akan lebih banyak, dan akhirnya mencapai asymptot 1 karena tidak mungkin diskonnya itu di atas 100% tentunya. Dan fungsi sigmoid ini akan kami modifikasi agar diskon maksimalnya itu nanti 70%, dan nanti diskon minimalnya itu mengikuti diskon terakhir yang ada di sini. Jadi misalnya ini diskonnya 0%, 10%, 14%, maka di sini kira-kira kalian bisa bandingin grafiknya ada 0%, 10%, 14%, dan lalu dilanjutkan dengan fungsi sigmoid ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya satu ya. Terima kasih Daniel. Sekarang saya akan menjelaskan sesi-sesi dari percobaan disiplin kita. Biasanya kita bisa mengenal di 3 bagian, yaitu pada tes awal yang kita gunakan untuk mengetahui dan juga membuktikan teori sensor piezoelektrik ini. Ini kita lakukan dengan menghubungkan osiloskop dan juga piezoelektrik dan meletakkan beban kira-kira 20 gram pada sensor piezoelektrik tersebut. Oleh karena itu kita bisa mengetahui kira-kira respon dari piezoelektrik pada beban tersebut. Kedua adalah perbandingan dengan penghitungan nadi osimetrik. Tepatnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akurasi yang dimiliki oleh alat piezoelektrik kita. Dan yang ketiga adalah untuk membandingkan pada kondisi istirahat dan juga pada kondisi olahraga. Ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari tekanan daya yang tidak seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah percobaan perbandingan oximeter dan piezoelektrik. Secara mudahnya, ini dilakukan dengan meletakkan piezoelektrik dan juga oximeter pada subjek yang sama dan dihitung selama 60 detik. Hal ini dilakukan pada 10 subjek yang berbeda untuk mengetahui akurasi dan juga ketahanan dari akurasi tersebut. Ini adalah rumus yang kita gunakan
konfigurasi meletakkan ukur piezoelektrik seperti yang di sini. Kita meletakkan gelang yang berwarna hitam ini, jika tidak salah kita milikinya, dan yang menggunakan di situ. Ini digunakan untuk meredamkan suara luarnya, karena sebelumnya kita memiliki permasalahan dengan getaran luar. Ini adalah mata percobaan tes perbandingan. Secara mudahnya kita akan melakukan pengukuran kira-kira 60 detik dengan piezoelektrik, tapi berbeda dari kedua percobaan ini istirahat dan olahraga. Pada bagian olahraga kita akan meminta subjek untuk melakukan squat thrust kira-kira 60 detik. Hasil dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dean Stephen Kanarudin. Jadi ini adalah data dari tes awal. Pertama, kami memiliki responsive goals dari sensor piezoelektrik. Dari itu kami mendapatkan bahwa sensitivitas dari sensor tersebut adalah 0,16035 volt per mAh di sini. Lalu kami melakukan transformasi Fourier dari sinyal yang lebih penuh dari ini yang 5 jam, sehingga kami dapatkan frekuensi resonansinya di puncak ini pada 3,6 kHz. Kami mengetahui bahwa nadi tidak mungkin cepat itu, sehingga kami tidak perlu mengkhawatirkan tentang frekuensi resonansi di sini. Oke, ini adalah seperti yang saya katakan sinyal yang kami dapatkan dari ADC internal pertama kali seperti ini dan tidak dapat dilihat denyut nadinya. Setelah kami menggunakan ADS 1115 dan gelombang karetnya seperti dikatakan tadi, kami mendapatkan sinyal seperti ini. Sudah terlihat denyut nadinya ada polanya, tetapi masih tetap tidak bisa diukur dengan mudah menggunakan komputer karena masih ada bagian sini sehingga terlihat seperti ada dua puncak. Maka berikutnya kami melakukan smoothing dengan moving average tadi yang ada 80 titik sehingga mendapatkan ini jauh lebih mudah, sehingga kami tinggal menghitung jumlah puncaknya berapa dari presiden. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih. Kira-kira ini data yang kita temukan juga dibandingkan oximeter dan juga piezoelektrik kita. Bisa dilihat perbedaannya kira-kira perbedaan frekuensinya kira-kira 1,9 dengan akurasinya dengan 10 berbanding piezoelektrik dan oximeter ini 97,7%. Nah, selanjutnya adalah kemampuan grafik dengan tekanan darah. Bisa dilihat bahwa grafik yang berwarna biru ini itu mewakili kondisi istirahat dan juga yang berwarna merah mewakili kondisi pada setelah berolahraga. Bisa dilihat perbedaannya dengan jelas bahwa yang berwarna biru memiliki pola yang cukup jelas untuk dihitung dan juga yang berwarna merah memiliki pola yang susah diambil dan juga memiliki kecepatan yang aneh untuk kita hitung. Karena itu makanya susah untuk dilihat. Nah, saya juga ingin menjelaskan bahwa di sini bisa dilihat pada bagian Daniel yang kita zoom keluar bahwa terjadi penurunan pada tekanan darah. Ini menunjukkan bahwa Daniel pada saat setelah olahraga ini dan denyut nadinya kembali kepada situasi awal, kondisi awal. Dan yang terakhir ini adalah untuk memperkuat bahwa mesin kita bisa menghitung perbedaan dari tekanan darah yang tinggi dan tekanan darah yang rendah. Ini dikarenakan pada subjek keempat, subjek terkejut karena suara konstruksi keluar dan karena itu terkaget pada kira-kira bagian tengah sini. Karena itu grafik ini terlihat seperti oval pada sini, terjadi kenaikan sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jesse. Terima kasih Satria. Jadi ini adalah hasil perbandingan harga kami. Harga prototipenya akhirnya menjadi 493.000, jauh lebih mahal. Dan lalu kami juga menghitung harga teoritis apabila kita menggunakan komponen yang lebih murah, yang fungsinya lebih spesifik kepada alat kami, dan itu harganya masih lebih mahal daripada harga oximeter K8. Namun kami juga melakukan koreksi karena ingat lebih banyak diproduksi secara massal, maka diskonnya akan lebih banyak. Dan hasilnya adalah seperti ini, di mana kami menemukan bahwa apabila kita memproduksi secara massal 9.389 alat kami, maka harganya akan sama dengan oximeter K8. Perlu diperhatikan bahwa ini hanya memfaktorkan harga komponennya dan memfaktorkan hal-hal lain seperti mungkin jasa. Dan lalu untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya.
Tepatnya pada setelah kesimpulan research paper kita berhasil membuat alat mengukur nadi beja elektrik dengan kira-kira akurasi 97,70% seperti yang kita lihat pada data tadi, dan juga memiliki kapabilitas untuk mengetahui perbedaan dari tekanan yang tinggi dan rendah. Selain itu, oximeter kira-kira semurah dengan beja elektrik jika diproduksi secara massal kira-kira 9.350 kali. Masalahnya dari research paper ini adalah bahwa bezel elektrik tidak mampu menghitung denyut nadi seseorang dengan akurat jika terjadi pergerakan pada tubuh orang tersebut. Yang kedua adalah bahwa alat ini karena kondisinya masih baru atau tepatnya diperbuat dengan kabel yang kita miliki masih bersifat tentang kaku. Selanjutnya adalah akurasi belum dibandingkan dengan elektrokardiograf karena kekurangan dalam sisi finansial dari research paper ini. Selanjutnya itu adalah versi bukan merupakan fokus utama dari penelitian ini sehingga kurang akurat dari yang kita inginkan. Selanjutnya adalah saran untuk melakukan penelitian baru yang fokus pada proyeksi harga dan tidak sebagai bagian sampingan dan lebih detailkan. Yang kedua adalah membuat alat dengan integrated circuit dan prediksi penyakit dengan data denyut nadi. Ini untuk menentukan permasalahan dengan kapunya alat tersebut. Yang ketiga, untuk membandingkan akurasi dengan elektrokardiograf sebagai variabel kontrol kita bisa percayai, dan juga untuk membandingkan akurasi oximeter dan bezel elektrik pada subjek berkulit. Ini dikarenakan pada dasar teori oximeter membutuhkan cahaya untuk menembus kulit orang tersebut, tepatnya bagian tubuh orang tersebut. Karena subjek memiliki kulit gelap, cahaya tersebut akan susah melewati tangan tersebut dan akan merusak datanya. Hal ini tidak akan terjadi jika melakukan prinsip bezel elektrik karena menggunakan getaran. Masalahnya kita tidak memiliki elektrokardiograf untuk menjadi variabel kontrol. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mr. Daniel sebagai trial and error. Oke, jadi ini sebenarnya ada akhir dari presentasi kami, tapi ini ada bagian selanjutnya, yaitu sebuah cerita perjalanan kami dalam membuat alatnya. Pertama, ini adalah tes awal, kami mencoba bezel elektriknya dengan multimeter, dengan oscilloscope, dan kami juga coba dengan komputer langsung, dan hasilnya seperti ini. Yang pertama tadi kita belum tahu untuk pakai ADC. Setelah kami mereview kembali dasar teori, melakukan riset lebih lanjut, kami akhirnya menggunakan ADC, tetapi hasilnya masih tidak ada pola sama sekali yang kita bisa lihat. Lalu pada 8 Desember saya menemukan sebuah gelang karet yang tadi warna hitam, dan ternyata gelang karet itu sendiri sudah cukup untuk mengubah sinyal yang utamanya seperti ini menjadi sinyal yang bagus seperti ini, yang ada polanya yang bisa dilihat secara jelas. Lalu setelah kita mendapatkan sinyal yang bagus itu, ketika liburan ternyata tiba-tiba alat kami rusak. Sinyalnya tiba-tiba kelihatan seperti ini. Lalu pada 4 Januari 2023 akhirnya kita menemukan mengapa salah, itu karena di breadboardnya ini ada koneksi yang putus, dan kita melakukan tes pertama pada subjek pertama, mendapatkan data subjek pertama, dan ini merupakan suatu attempt melakukan wavelet transform, itu akhirnya gagal. Dan ini adalah foto kami melakukan tes akurasi. Dan ini adalah daftar pustaka kami. Kita tentu sebenarnya ada banyak, tapi ada dua yang paling banyak kami gunakan, yaitu pertama Scientists and Engineers Guide to Digital Signal Processing, sebuah buku untuk mendapatkan teori tentang konvolusi dan transform Fourier dan lain-lainnya. Dan kedua adalah penelitian sebelumnya yang diterbitkan di Nature, yang tadi saya bilang mereka menempatkan di dada kita. Itu semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Penelitian ini sebenarnya. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada para penanggap untuk menyampaikan kritik, saran, masukan ataupun umpan baru. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan, teman-teman menyebutkan nama terlebih dahulu kepada para penanggap di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Sebastian Syanipar dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 3.
Sebelum saya memberikan pertanyaan, pertama-tama saya memberikan profisiat kepada kalian bertiga sudah dapat mempresentasikan dengan jelas dan saya dapat mengerti apa yang kalian presentasikan. Namun, saya memiliki dua buah pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan kehandalan alat pengukur denyut nadi ini dan bagaimana penelitian kalian dapat mengatasinya? Dan yang kedua, dengan kasus COVID yang sudah semakin menurun, apakah dengan membuat alat denyut ini sebanyak 9.389 buah akan menjadi hal yang efektif? Di mana kita tahu bahwa 9.000 buah merupakan jumlah yang tidak sedikit. Sekian, terima kasih. Pada pertanyaan pertama, faktor akurasi dari mesin ini, alat ini itu pertama-tama adalah gerakan dari pasien. Seperti yang saya bilang tadi, alat ini berbasis dengan bioreaktor yang mengukur getaran. Jika pasien tersebut bergerak dalam sedikit apapun, data yang diproduksi tidak akan sangat signifikan. Dan selain itu juga jika pada saat itu alat bioelektrik ini memiliki kerusakan, karena itu data yang rusak. Tapi selain dari itu, faktor-faktornya hanya itu saja. Tadi ada pertanyaan kedua tentang pandemi menurun. Sederhananya, itu bukan merupakan salah satu fokus dari research kami. Kami hanya membuat alatnya apabila perlu diproduksi secara massal, mungkin akan ada pandemi lagi di masa depan. Itu adalah sesuatu yang kami tidak bisa prediksi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Benedikus Paulo Hartoyo dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 4. Sebelum bertanya, saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada kelompok RP 59 bahwa hasil presentasinya sudah berjalan dengan baik. Materinya sudah dipresentasikan dengan baik dan PowerPoint sebagai sarana presentasinya pun juga sudah disusun dengan baik. Jadi untuk pertanyaan saya ingin bertanya, menurut kelompok, apakah alat piezoelektrik ini dapat diimplementasikan ke dalam konteks perawatan medis yang bisa dibilang lebih kompleks dan intensif, karena tentunya harus memenuhi standar-standar medis yang ada, dan tadi sudah dibandingkan juga dengan oximeter LK88. Karena tadi di latar belakang juga kan dijelaskan bahwa salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini kan juga pandemi COVID-19. Baik, itu untuk pertanyaan saya. Untuk menyambut dengan pertanyaan tadi, kiranya kita tidak tahu apakah mesin ini bisa mencapai kira-kira rata-rata bagusannya dari alat medikal yang cukup tinggi. Yang kita tahu bahwa alat ini sebanding dengan oximeter juga memiliki kapabilitas untuk mengukur lebih berperan dengan akurat. Yang saya bilang tadi, berdasarkan dasar teorinya, alat oximeter, alat piezoelektrik ini tidak berhitung dengan cahaya dan juga getaran, karena itu getaran bisa dihitung. Tapi saya tidak tahu apakah bisa mencapai standar alat medis yang tinggi. Lalu saya juga ingin menambah, walaupun kita menulis di latar belakang kami pandemi COVID-19, sebenarnya pengukuran tanda vital seperti denyut nadi dan tekanan darah itu tidak hanya untuk COVID-19, tapi untuk banyak penyakit secara umum. Dan apabila saya menelitikan itu seperti menggunakan termometer untuk mengecek suhu badan Anda, untuk mengecek apabila kalian sakit atau tidak. Selanjutnya kita akan mulai tanya jawab dari para penguji. Kita akan mulai dari penguji materi, Bapak Ignatius Fajar Widodo, Bapak Fajar Sehat. Terima kasih dan teman-teman semua yang ada di sini. Profisiat teman-teman sudah mencapai pada tahap ini, dan tentu tadi sudah dipaparkan juga proses teman-teman membuat ini gitu ya, tidak mudah, sampai liburan harus berjuang begitu ya, luar biasa sekali. Bapak mungkin memberi masukan terlebih dahulu. Yang pertama tentang abstrak teman-teman ya. Jadi
abstrak itu seharusnya bisa menggambarkan keseluruhan dari isi jurnal teman-teman. Ya, ketika Bapak baca abstrak, Bapak sedikit bingung. Ya, nanti kalau susunan kalimatnya mungkin lebih pasti. Abstrak itu harus ada latar belakang, tujuan secara singkat, gitu. Jadi latar belakang secara singkat, kemudian tujuannya, dan juga metodologi. Bapak belum lihat metodologi yang ada di abstrak teman-teman. Ya, metodologinya seperti apa? Di situ lebih banyak tentang kesimpulan, hasil dari apa yang sudah teman-teman buat. Ya, nah itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian, saya rasa tujuannya ini terlalu banyak sehingga teman-teman kurang terlalu fokus ya terhadap apa? Terhadap dengan data teman-teman sendiri. Ya, mungkin masukan nanti masalah harga itu mungkin lebih baik tidak menjadi fokus terlebih dahulu. Jadi fokus kepada apa? Nah, Anda membuat alat ini berfungsi dengan baik, kemudian datanya detail. Semakin lebih banyak data, maka itu akan semakin akurat. Ya, kalau dalam pengukuran semakin banyak pengukuran, maka semakin baik. Ya, nah tadi kemudian untuk yang di susunan metodologi itu sepertinya ada salah masuk ya, pengertian piezoelektrik dan seterusnya itu harusnya di pendahuluan. Ya, tapi ini masuk di metodologi. Jadi apa itu metodologi? Saya rasa harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi pengertian itu harusnya masuk di bagian pendahuluan. Ya, itu masukan yang kedua. Kemudian kira-kira dengan alat ini, kalau tadi konteksnya adalah COVID gitu ya, kira-kira itu kalau yang ada di sini diminta mencoba itu akan lebih percaya oximeter atau ini ya? Menurut teman-teman? Iya, silakan. Ya, kira-kira secara keseluruhan jika oximeter dan piezoelektrik begitu secara bersamaan, secara teoritis kita bisa lebih akurat karena begitu antara jika kondisi dari subjek itu dalam sifat istirahat bukan diagram dan berbeda dengan oximeter kiranya lebih praktis karena bisa dihitung memiliki pergerakan seperti itu tidak mempengaruhi data yang lainnya. Tapi dalam sisi yang lain, kalau kita bisa menghitung lebih akurat jika seperti itu betul-betul diulang secara teoritis. Masih. Berarti ada batasannya gitu ya? Masih ada batasannya. Nah, kemudian juga datanya belum ditampilkan perbandingannya seperti apa. Ini kan teman-teman membandingkan. Ini dilakukan berapa kali pengukuran? Pak, tadi kita sudah kasih tapi pokoknya kita mengukur sebanyak 10 kali kepada 10 subjek. 10 orang berarti ya? Ya, 10 orang. 10 orang. Itu dilakukan berapa kali masing-masing ada seperti itu? Itu olahraganya juga Gimana? yang olahraga cuma kita bertiga. Yang olahraga? Yang tes olahraga itu cuma kita bertiga. Nah, tapi yang keseluruhan itu yang biasa Pak. Karena kita udah tahu waktu itu kalau pas olahraga nggak bisa diukur. Oke, baik. Maka sebaiknya kalau seperti itu, kalau memang maka tadi terkait dengan tujuan, fokusnya belum fokus terlalu banyak tujuannya, mungkin teman-teman mengejar. Tadi tujuan di awal sudah kalian seperti memasang target gitu, bahwa lihat nanti sekian persen akurasinya, kemudian harganya sekian persen. Jadi kesannya itu teman-teman memasang target, ya. Padahal kalau sebuah penelitian, ya apapun hasilnya, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi itu, maka yang tadi tentang olahraga, yang diukur olahraga itu harusnya disertakan dalam tabel gitu. Jadi untuk objek yang sama, olahraga diukur dengan dua alat ini, kemudian saat tidak olahraga sama, jadi datanya akan lebih valid begitu.
akan diragukan kan? Karena yang diuji kok yang membuat alat sendiri yang menggunakan, ya. Kalau yang 10 ini oke, tapi tadi mungkin ditambahkan. Ini sekedar masukan. Terus untuk teman-teman melihat contoh yang diberikan dari tim risk paper tidak untuk penyusunannya. Apakah jumlah itu memerlukan atau ada lampirannya? Ya, ada lampiran. Ada lampirannya? Oke. Ada lampiran. Setahu Bapak itu untuk jurnal-jurnal tidak ada lampirannya. Justru ini data-data tabel ini, yang tabel yang tadi yang respon sensor piezoelektrik pada subjek kedua dan seterusnya ini justru akan lebih bermakna kalau ini dimasukkan ke dalam hasil penelitian, bukan di lampiran ya. Waktu itu kami pernah coba masukin ke dalam badannya, tapi nggak kelihatan grafiknya. Oh, itu masalah ini ya. Tipis gitu Pak. Jadi susah kan? Oh, karena 2 kolom. Iya, sama grafiknya kan tipis gitu Pak. Jadi itu alasan kenapa Iya, harus diberikan lampiran. Ya. Oke. Kemudian termasuk data percobaan, foto percobaan dan seterusnya, rangkaian alat itu lebih baik itu dimasukkan ke dalam apa? Dalam pengambilan datanya, ya, pengambilan data teman-teman, sehingga kalau jurnal itu kan nanti kumpulan jurnal, jadi kalau jurnal itu bisa dibukukan gitu ya dari jurnal-jurnal yang lain, sehingga kalau ada lampirannya nanti aneh, ya, seperti itu saja. Itu saja. Ya, ada tanggapan? Saya boleh tambahkan Ya. ada lampiran. Soalnya dari sekolah disuruh maksimal halamannya itu 10. Dan apabila kita menaruh gambar-gambar tadi yang rangkaiannya sama foto percobaannya itu pada akhirnya akan lebih 10 halaman. Iya. Jadi oleh karena itu kami berkonsultasi sama guru bahasa, sama guru materi, katanya ditaruh dalam lampiran saja. Oh, oke. Sudah berkonsultasi ya? Iya. Baik. Mungkin itu dari Bapak. Mungkin nanti ini ya, grafiknya ini dikasih nama ini ya. Sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, gitu kan? Ya, jelas. Kemudian diberi judul. Ya, ini kan yang sudah sumbu Y-nya itu apa? Kan Itu ada kecil di default yang sumbernya. iya, itu kan satuannya. Oh. Tapi besarannya apa? Oke, Jin? Ya. Sama yang sumbu X-nya. Jadi grafik itu akan mudah dipahami ketika ada sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan komisian sekali lagi. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang giliran untuk menguji bahasa. Pada pasti saya. Baik, terima kasih moderator. Kita berikan tepuk sekali lagi mungkin untuk teman-teman sudah berhasil mempresentasikan penelitian mereka. Baik, dari presentasi bisa dilihat juga dari PPT sudah jelas. Memang mungkin hanya beberapa tulisan tidak betul saja. Tapi selebihnya dari apa yang dijelaskan sudah sangat kita bisa paham, alurnya sudah jelas. Kemudian yang dituliskan memang dipaparkan seperti yang ada di jurnal kami. Saya tidak banyak menemukan kesalahan ya yang ada di tulisan kamu, tapi memang harus ada beberapa perbaikan mungkin yang harus kamu lakukan. Di halaman kedua, halaman ketiga dan ada beberapa selanjutnya itu paragrafnya terlalu panjang ya, mungkin bisa dibagi paragrafnya dari pendahuluan itu sangat panjang. Di halaman 2 di kolom 1, kolom 2 ya, itu bisa dibagi beberapa paragraf lain lagi. Kemudian sama tadi di metodologi sama itu paragrafnya sangat panjang juga, halaman 4. Jadi untuk paragraf mungkin teman-teman
kemudian penggunaan kata preposisi ya. Permasalahan halaman 9. Permasalahan lain adalah kecepatan dari pengambilan data. Tidak usah menggunakan preposisi. Cukup langsung kecepatan pengambilan data yang tidak sesuai dengan kecepatan dari dentuman. Kecepatan dentuman. Misalnya seperti itu. Kemudian juga beberapa kata, misalnya kata bisa itu mungkin dapat diganti dengan kata dapat karena lebih baku ya dari situ. Selebihnya misalnya saya hanya menganjurkan ataupun mungkin bisa ya di bagian simpulan saran tidak ada masalah kalau kamu juga dengan memberi misalnya saran pertama, kedua, tiga dan seterusnya. Itu saja. Kemudian saya hanya akan menanyakan sebenarnya apa refleksi yang kamu dapatkan selama berkolaborasi mengerjakan tugas ini. Mungkin semuanya bisa menjawab ya. Selama saya mengerjakan SPP ini, yang bisa saya refleksikan adalah kesabaran, karena biasanya alat ini sering sekali rusak dan juga setiap kali kita melihat kerusakan itu biasanya ada rasa kita tulis kesimpulannya tidak jadi dan juga tidak berhasil dilakukan. Tapi selama saya mengerjakan ini saya belajar untuk menjadi sabar, mengetahui masalah yang kita miliki. Awalnya bahkan bisa dilihat di situ bahwa kita harus mengimplementasikan gelang pada tangan untuk mengukur piezoelektrik. Awalnya itu tidak ada di situ. Awalnya kita menggunakan plaster yang kita beli dari rumah, beli dari toko sampingan. Kita baru mengetahui kalau itu salah, kira-kira pada setengah proses paper ini baru kita meletakkan gelang, karena gelang yang digunakan oleh Oke, jadi untuk saya, nama saya adalah makna pantang menyerah. Menurut saya, ini saya benar merasakan makna pantang menyerah tersebut. Terima kasih. Dari proses pembuatan RP ini saya belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman saya dalam membuat alat ini. Saya juga belajar untuk membantu teman-teman saya melalui materi-materi yang pernah saya pelajari. Mereka mungkin tidak terlalu menitik beratkan materi RP ini, jadi saya lebih mendalami materi ini daripada mereka sehingga saya menjelaskan. Mungkin bisa lihat beberapa. Terima kasih kepada para penguji yang telah menyampaikan masukan ataupun kritik bagi kelompok. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab dari para audiens. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Mohon menyebutkan nama. Ya, nama saya Hendrik Matahari dari 1224 Aceh. Pertama saya ingin menyampaikan komisian selamat sudah selesai RP. Saya bertanya adalah karena alatnya ya, untuk piezoelektrik sama oximeter. Karena itu ukurannya kan satu kecil, satu gede. Nah, kalau seandainya mau digunakan secara ya seperti oximeter itu bisa dibawa dan bisa diukur dengan mudah, itu kira-kira bagaimana ya? Karena komponen sana kan ada breadboard, ada arduino dan lain-lain. Apakah semua komponen itu bisa dikecilkan lagi supaya model satu kompartemen yang satu? Oke, jadi kami kan tadi proyeksi harga kami merencanakan untuk membuat sebuah PCB, jadi kami menggunakan sebuah microcontroller dari itu ukurannya 7x7 mili plus kami memerlukan piezo dan diodazener dan itu aja sih sebenarnya. Jadi lumayan kecil sebenarnya. Kalau mau dibuat kecil itu sangat mudah, tapi karena ini hanya sebuah prototipe yang dibuat agar lebih mudah untuk dirancang, jadi kami tidak terlalu peduli dengan ukurannya sekarang, tetapi ukurannya bisa Lalu untuk oximeter kan ada tampilan tuh, bisa kelihatan oh ini angkanya berapa buat tekanan darah atau gimana. Apakah bisa ada air juga dihubungin ke sana? Bisa kelihatan? Ya bisa sebenarnya menggunakan sebuah LCD yang kecil atau atau apapun kami dapat menunjukkan data-data yang kami dapatkan dari sensor tersebut. Apakah ada dari para audiens yang lain yang bertanya?
Baik, sekarang tiba kita di penghujung acara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kami Dias Lesti dan Justin Evan Halim sebagai moderator dan hotuler ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari para hadirin. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin selama sesi ini berlangsung. Semoga ilmu yang kami dapatkan dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.